Bagaimana cara mengatasi lawan yang kuda-kudanya rendah? Dari yang paling kecil. Kuda-kuda, mereka. Nah, bagaimana cara mengatasi yang rendah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap semangat latihan walaupun kita sedang berpuasa. Insya Allah berkah dan menjadi ibadah juga. Niatkan ya, lillahi ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke isi konten, jadi saya pengen kasih tahu buat teman-teman subscriber Denny WW, saya baru membuat channel baru yaitu DW Movies, yang dimana channel ini nanti akan dikhususkan untuk film pendek. Kedepannya akan membuat film pendek. Nah, jangan lupa di subscribe dan nyalain tanda lonceng ya. Yang belum nyalain tanda lonceng di channel Denny WW, silahkan nyalain juga biar tahu pemberitahuan terbaru videonya saya. Oke, di konten kali ini requestnya dari channel YouTube Rizky AF. Mas Denny, saya mohon buatkan cara atau teknik yang bagus untuk melawan orang yang kuda-kudanya rendah, Mas Denny. Oke, di konten kali ini dia minta cara mengatasi lawan yang kuda-kudanya rendah. Ya, kuda-kuda rendah. Nah, saya akan tanya sama adik-adik yang belakang-belakang sini. Oke, stop lu. Nah, jadi inilah yang datang latihan pada saat puasa. Sepi ya, jadi tidak bisa kita memaksakan juga, tapi mungkin inilah mereka yang pengen maju walaupun puasa, mereka tetap datang. Sini dikit banget yang datangnya. Jadi Mas Denny pengen nanya, ada yang bertanya sama Mas Denny di komentar, bagaimana cara mengatasi lawan yang kuda-kudanya rendah? Dari yang paling kecil, kuda-kuda, mereka. Nah, bagaimana cara mengatasi yang rendah? Siapa namanya? Kavi, gimana? Kalau menurut Kavi gimana? Diapain? Kalau dia lawan kuda-kuda rendah? Bingung Kavi. Karida gimana? Cara mengatasi lawan yang mainnya kuda-kuda rendah? Kasih tipuan kayak mana? Coba. Nah, coba. Oke, jadi Karida kasih tipuan dengan cara tipuannya gimana? Tendang bawah. Dengan cara tendangan bawah. Kita simpan jawaban Karida. Cek Eka. Yuk, Ika. Gimana kali Ika? Kalau menolak bisa menerapkan dengan ungkitan. Ya, bisa juga tendang punggung dulu. Tendang punggung. Oke, jadi Ika punya dua jawaban. Ketika lawan yang bermain kuda-kuda rendah bisa dengan ungkitan, bisa dengan serang punggung. Oke, yuk. Bayu Black. Oh, 50.000 ini. Apa kalau Bayu? Tendang bawah kait. Tendang bawah kait, coba contohnya. Oke. Oh, 2 kali gerakan sudah nendang bawah di kait juga. Oke, kita simpan. Ayo, siapa? Nama? Rafa. Yuk, Rafa gimana? Kait. Di kait coba. Oke, siapa? Wah, Kabi. Yuk, coba kayak ini dulu. Ya, Mas. Lagi serius ya di sini. Nah, Ruslan gimana? Cara ngatasi lawan yang kuda-kuda rendah? Sapuan. Disapu kayak coba. Sikat. Ini main-main dulu. Yuk. Jangan diseriusin, kalau temennya dihajar langsung.
Ya, oke. Sekarang Reka. Gantian kau, biar dia balas ya. Kuda-kuda. Udah sengaja. Nah, Reka gimana kalau menghadapi lawan yang kuda-kudanya rendah? Kasih ungkitan mungkin. Soalnya kan kakinya itu sudah ada tumpuan. Coba. Kayak mana? So, ini. Oke. Jadi inilah jawaban dari siswa-siswa saya ketika menghadapi lawan yang rendah, dan saya tidak kasih tahu mereka apa jawabannya. Nah, ketika kita bertemu lawan yang bermain kuda-kudanya rendah, ya, biasanya lawan yang main kuda-kuda rendah itu dia bersifatnya menunggu, membanting biasanya ya. Jarang misalkan rendah dia menyerang tuh jarang. Biasa kebanyakan, tapi ada juga yang main rendah nyerang tuh ada juga. Kebanyakan orang yang main kuda-kudanya rendah itu siap untuk membanting biasanya. Siap untuk banting. Tadi ada beberapa jawaban yang benar. Tumpuan kekuatan dia ada pada di kaki rendah. Jadi ketika kita bertemu lawan yang main kuda-kuda yang rendah, kita sikat kakinya. Jadi misalkan Reka, boleh dengan tipuan, kata Karida tadi, boleh dengan ikat diungkit, boleh dengan sapuan, itu bisa. Karena tumpuan dia tuh ada pada kuda-kuda kayak ini. Jadi bisa misalkan kita kalau mau nyerang, jangan serang langsung. Biasanya dia udah pintar nangkep. Jadi boleh misalkan, dar, nipu dulu, masuk, itu boleh. Karena dia fokusnya sudah di sini. Siapa tahu yang ditendang tadi jatuh, ya. Misalkan nyapu lu, kenceng-kenceng serangannya. Syukur-syukur dia jatuh. Bisa juga dengan ungkitan. Misalkan kita pura-pura menendang, ungkit. Karena tumpuan tadi ada di sini, kuda-kuda dia. Berat di bawah, kecuali dia sama-sama ringan, agak sulit. Jadi bebas mau ngungkitnya ke depan, ke belakang, ya. Dorong. Yang pasti kita membongkar serangan dia itu di kuda-kudanya lawan tadi, ya. Itu dari saya. Mungkin bagi teman-teman atau para senior yang pengen menambahi, silakan. Bagaimana cara mengatasi lawan yang kuda-kudanya rendah? Tadi Karida ada nendang punggung ya? Ika. Nendang punggung itu masih bisa sih. Masih bisa ditangkap. Kalau dia ngeblok, karena dia kan posisi dia siap nih. Posisi dia siap ketika misalkan nendang punggung bisa diblok kayak itu. Yang aman, kalau menurut saya yang aman itu adalah menyerang bagian kaki. Entah itu disapu, ditendang, diungkit, digunting, ya. Kalau digunting kayaknya memang posisi dia masih kuat deh kalau digunting ya. Kalau ditendang lah kayaknya. Kalau itu dari saya pribadi. Nah, teman-teman silahkan jika ingin menambahi, ya, berkomentar di bawah. Bagaimana kalian kalau bertemu tipe lawan yang bermain kuda-kudanya rendah? Bagaimana cara mengatasi? Dan inilah menurut saya pribadi yang paling enak mengatasi lawan kuda-kuda rendah adalah dengan menyerang kakinya. Oke, masuk. Praktekkan nanti ya. Teman-teman jika ada request lagi silahkan berkomentar di bawah. Dan semoga apa yang saya sampaikan di konten ini bermanfaat dan menjadi edukasi ya. Silahkan share dan terapkan kepada atlet-atlet kalian. Semoga bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye bye.